Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang cara menghadirkan rasa semangat, kemudian rasa bahagia juga saat ini juga saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran nih bagaimana nih cara menghadirkan rasa semangat kemudian rasa bahagia saat ini juga gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semua kehidupannya itu berubah ya. Semua kehidupannya itu berubah gitu teman-teman, dari mulai perasaan, kemudian pemikiran gitu teman-teman, dari mulai rasa bahagia itu tidak ada teman-teman, dari pemikiran yang bisa membangun saja itu tidak ada gitu teman-teman. Dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita pernah merasakan yang namanya rasa bahagia gitu teman-teman ya. Kemudian dari pemikiran juga, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pemikirannya itu yang membangun ya, membuat rencana-rencana gitu teman-teman, entah itu di pekerjaan, entah itu di kehidupan, entah itu di hobi, banyak sekali rencana gitu teman-teman ya. Nah sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kehidupan kita itu berubah ya. Dari mulai perasaan yang namanya rasa bahagia itu hilang teman-teman ya, entah kemana itu ya, hilang. Jadi setiap harinya itu nggak ada bahagianya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Dan kemudian pemikiran yang membangun itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi berpikir rencana ini itu tidak ada teman-teman ya. Yang hadir itu di pemikiran itu, gua nih lagi sakit nih, gimana nih cara memperbaikinya, sekarang nih gua lagi menderita nih, kok orang lain enggak, seperti itu teman-teman. Yang akhirnya kita itu selalu meratapi nasib ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rata-rata hampir 100% gitu teman-teman ya, kehidupannya itu berubah teman-teman. Yang dulunya aktivitasnya itu penuh gitu teman-teman ya. Nah sekarang itu sering berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, kemudian selalu selalu berharap-harap ini sensasi hadir lagi nggak ya, terus kapan nih gue bakalan sembuh, selalu saja seperti itu. Jadi akhirnya diem di rumah terus gitu teman-teman. Jadi aktivitasnya itu kurang produktif teman-teman ya. Itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan
sensitif psikosomatis saya dulu gitu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, makanya ketika mendapati hal seperti itu ya bahagianya hilang ya. Di situ kita itu rindu dengan yang namanya bahagia teman-teman ya, rindu dengan yang namanya bahagia, rindu dengan yang namanya senyum, rindu dengan yang namanya rasa nyaman gitu teman-teman ya. Karena ya kita tahu sendirilah setiap harinya, bukan setiap harinya ya, bahkan setiap menitnya kita itu tidak merasakan bahagia teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat sulit sekali menghadirkan rasa bahagia gitu teman-teman. Nah makanya di season kali ini itu saya akan sampaikan sama teman-teman itu bagaimana cara menghadirkan rasa semangat, kemudian rasa bahagia saat ini juga gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian memahaminya, sebetulnya kalian itu bisa teman-teman ya. Cuman kalian itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sifatnya itu harus selalu dikasih taunya itu setiap hari. Gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu gitu teman-teman ya? Harus dikasih taunya itu setiap hari karena lebih dominan itu pemikirannya itu selalu ke penderitaan teman-teman. Kita sudah dikasih tahu nih, kita sudah dikasih tahu hari ini, kita kasih tahu bahwa kalian itu bakalan sembuh, bakalan membaik, coba dong lakukan hal-hal begini. Tapi setelah dikasih tahu selang 5 menit 3 menit itu justru pemikiran kita itu tetap aja ke penderitaan gitu teman-teman ya. Saya dulu gitu teman-teman ya. Nah itu makanya teman-teman itu kalau seandainya kalian dikasih tahu sama orang-orang yang sudah membaik, tolong dong begini itu pahami setiap hari teman-teman, biar kalian itu nanti punya konsisten yang sangat tinggi untuk melakukan metode-metodenya, dan kalian itu nanti tanpa disadari kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu. Nah saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika ingin menghadirkan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa semangat saat ini juga sebetulnya simpel teman-teman ya. Yang harus kalian itu adalah satu, mencoba menelaah kemudian menilai perbaikan kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Jadi ketika menelaah nih, ketika kita menelaah kemudian menimbang-nimbang gitu teman-teman ya, saat di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis dengan keadaan sekarang ini gitu teman-teman ya, kalau seandainya ada perbaikan itu bisa membuat rasa semangat kemudian rasa bahagia teman-teman ya. Rasa bahagianya kenapa bisa ada rasa bahagia saat ketika kita menelaah atau menilai perbaikan kita teman-teman ya, karena pemikiran kita itu langsung berpikirnya itu oh iya ya ini bakalan membaik ini, karena setiap harinya itu selalu berpikir tentang wah ini jangan-jangan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak akan membaik selamanya. Ketika berpikir seperti itu teman-teman, kita itu akan menderita, punya rasa menderita. Tetapi berbeda ketika kita menelaah kemudian menilai perbaikan kita saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis di awal-awal, ditimbang-timbang dengan keadaan yang sekarang. Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis di awal-awal nih ya, saya itu selalu menderitanya itu kebangetan ya. Kebangetan, kemudian dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu sangat sulit sekali, nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Nah tetapi ketika kesininya kemudian ditelaah juga gitu teman-teman ya, sekarang nih gue nih masih sekarang saya sudah bisa duduk nih walaupun agak nyender gitu kan teman-teman ya. Wah nih sekarang nih saya udah bisa jalan-jalan gitu teman-teman, walaupun rasa cemasnya hadir. Kemudian ketika ditimbang-timbang, dulu kan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis gue nih nggak bisa ngapa-ngapain nih, tapi sekarang saya udah bisa jalan-jalan, saya udah bisa duduk, saya udah bisa bercanda-canda dengan orang lain. Nah itu menimbulkan rasa semangat teman-teman ya, ternyata ini ada perbaikan gitu teman-teman. Dan ketika menelaah ke sana kemudian menimbang ternyata ada perbaikan, itu membuat rasa bahagia saat itu juga gitu teman-teman ya. Pasti ini bakalan membaik, suatu saat saya bakalan hidup sempurna, terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, di awal-awal saat mencari kebahagiaan itu, di awal-awal kebahagiaan yang sedikit itu di situ teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, setiap harinya itu saya sendiri gitu teman-teman, saya pribadi itu tidak ada yang namanya rasa bahagia teman-teman. Setiap harinya murung gitu teman-teman, yang melamun, kemudian meratapi nasib, kenapa gua seperti ini, nggak kayak orang-orang gitu teman-teman ya. Orang-orang bisa lalu lalang jalan-jalan
jalan kemana-mana, makannya enak, bahkan makan itu sambil tertawa-tertawa. Kok gua makan itu cuman melamun, kemudian ketika makan ada kembung megah dan sebagainya, pokoknya menderita teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika berpikir selalu seperti itu, kenapa bisa seperti itu gitu teman-teman, kemudian flashback kejadian saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika saya lagi parah-parahnya diingat-ingat, kemudian diingat-ingat, kemudian dibanding-bandingkan dengan keadaan yang sekarang, ternyata itu menimbulkan rasa bahagia teman-teman ya. Sekarang nih nggak kerasa nih, saya sekarang udah bisa jalan-jalan nih, sekarang nggak kerasa nih, sekarang saya bisa makan ini itu. Nah itu menimbulkan rasa bahagia, kemudian bisa menimbulkan rasa semangat juga. Mulai detik ini saya akan tetap konsisten dengan metodenya biar cepat membaik. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama gitu saat mencari kebahagiaan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Yang keduanya itu selalu menebar kebaikan, kemudian melakukan kebaikan teman-teman ya, walaupun kebaikan itu sepele teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sepengalaman saya dulu ketika memberikan bantuan terhadap orang lain itu, memberikan kebaikan terhadap orang lain itu ada nilai rasa semangat, ada nilai rasa bahagia teman-teman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah itu teman-teman, karena memang dulu itu saya basicnya orangnya sombong gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada orang yang lagi membutuhkan gitu teman-teman, kemudian lewat depan rumah kan suka minta-minta seperti itu ya, saya memberikan sedekah, walaupun jujur ya saya katakan nih ya, dulu itu paling cuman 1.000 2.000 gitu teman-teman. Kan sering ya banyak yang keliling di depan rumah itu yang minta-minta seperti itu teman-teman ya. Nah itu suka dikasih, nilainya nggak besar teman-teman, tetapi ketika kita memberikan terhadap orang lain gitu teman-teman ya, ada nilai, ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya. Itu yang saya alami waktu itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi ketika sekarang kalian nih, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian tidak mempunyai rasa bahagia sedikit pun teman-teman ya, coba saja dengan cara memberikan kebaikan terhadap orang lain teman-teman, dan itu ada rasa bahagia, walaupun jujur ya, walaupun rasa bahagianya itu cuma sejenak teman-teman ya. Paling ketika orang itu dikasih, ketika lewat kita itu nggak nyaman lagi sih sebetulnya teman-teman ya. Tetapi bayangkan kalau seandainya kalian sering melakukan terhadap melakukan kebaikan terhadap orang lain, nanti kalian ketemu orang lain yang membutuhkan, kalian sedekah, kemudian, dan untuk sedekah itu bukan bukan dengan nilai nominal uang saja teman-teman. Untuk melakukan kebaikan itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali caranya. Nah itu teman-teman, dan bayangkan saja ketika kalian selalu melakukan kebaikan terhadap orang lain, menebar kebaikan terhadap orang lain, itu nanti kalian itu akan mempunyai rasa senang, rasa bahagia teman-teman, terus senang bahagia, dan lambat laun nanti tahu-taunya kalian itu merasa bahagia selamanya. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman, walaupun kebaikannya itu ya gak terlalu besar, terlalu berfaedah dengan buat orang lain sih sebetulnya teman-teman ya. Kayak macam uang 2.000 mungkin buat orang lain itu kurang berfaedah teman-teman ya, tetapi justru yang saya rasakan ada nilai yang sangat besar di situ teman-teman ya, rasa bahagia gitu teman-teman telah memberikan bantuan terhadap orang lain. Ya mungkin pada dasarnya dulu saya itu mungkin ya orangnya sombong gitu teman-teman ya. Jadi dengan nilai uang 2.000 saja, wow udah bahagia gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Jangan ditiru nilai sombongnya gitu teman-teman ya. Nah itu cara kedua gitu teman-teman ya. Cara yang ketiga saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, cara saya itu untuk menghadirkan rasa semangat, kemudian rasa bahagia, itu cara yang ketiganya itu selalu selalu menghadapi, kemudian melihat, kemudian mendengar, dan melakukan yang membuat saya bahagia teman-teman ya. Itu sesederhana itu sih sebetulnya teman-teman. Jadi mulai saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mencoba menghindari masalah-masalah yang bikin mumet, masalah-masalah yang bikin ruwet gitu teman-teman ya. Yang jelas saya itu mencoba selalu menghadapinya itu dengan melihat, kemudian mendengar, kemudian merasakan juga, kemudian melakukan juga kebahagiaan teman-teman. Dan seringnya itu dulu saya itu di hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, jadi
dari mulai menghadapi yang membuat saya senang, kemudian menghindari yang bikin rumet gitu teman-teman, bikin mumet hindari gitu. Nah kemudian selalu melihat tayangan-tayangan yang menyenangkan, karena banyak sekali ya di TV itu acara perang kayak apalagi sinetron itu tentang kematian kayak hindari gitu teman-teman, karena ketika melihat tayangan di sinetron misalkan ada tayangan orang meninggal itu bikin cemas juga sih sebetulnya teman-teman. Makanya saya mencoba menghindari hal seperti itu. Jadi ketika melihat yang baik-baik gitu teman-teman ya, melihat yang menyenangkan, kemudian sambil mendengarkan yang menyenangkan. Dulu itu saya seringnya itu melihat komedi gitu teman-teman, yang membuat saya tertawa, yang membuat saya tersenyum gitu teman-teman, yang membuat saya itu lupa dengan yang namanya penderitaan gitu teman-teman ya. Kemudian selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan juga gitu teman-teman. Jadi mencoba menghindari melakukan aktivitas yang bikin mumet, bikin ruwet gitu teman-teman. Kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus selalu menghindari hal seperti itu teman-teman, yang bikin ruwet, bikin mumet. Nah makanya ketika melakukan aktivitas juga hindari yang ruwet-ruwet, yang mumet, yang susah gitu untuk dikerjakan gitu teman-teman ya. Contoh kecil kayak macam bikin pekerjaan yang membuat kita itu berpikir keras gitu teman-teman ya. Saya mencoba menghindari waktu itu, karena jujur ya ketika berpikir keras itu ya membuat tidak nyaman sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Jadi melakukannya itu yang simpel-simpel, tetapi tidak jauh dari tidak berkurang nilai bahagianya gitu teman-teman ya. Itu cara saya dulu, cara sederhana, tidak berbayar alias gratis gitu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sekarang itu ingin mencari kebahagiaan yang sesimpel-simpelnya, cuman itu sih sebetulnya. Dan untuk mencari kebahagiaan itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Apalagi kalau misal kalian di masa pemulihan yang sudah diambang 90% itu kalian sudah bisa jalan-jalan, sebaiknya kalian itu jalan-jalan saja gitu teman-teman ya. Misalkan lihat-lihat pemandangan kayak macam begitu teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu karena memang ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu teman-teman, kayak macam musim hujan yang sekarang lagi musim hujan, dan kemudian untuk jalan-jalan itu agak sulit, kemudian kita itu merasa sedih gitu teman-teman ya. Coba timbang-timbang saja gitu teman-teman ya, mencoba menelaah, membanding-bandingkan keadaan kalian yang waktu pertama kali saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, gimana rasanya, gimana keadaan kita, kemudian bandingkan dengan sekarang. Kalau seandainya ada perbaikan, itu bisa melahirkan kebahagiaan, bisa melahirkan rasa semangat juga gitu teman-teman. Ternyata ini gua bakalan sembuh nih, sekarang nih gua bisa jalan-jalan, kan selalu seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya itu selalu melakukan kebaikan terhadap orang lain gitu teman-teman. Sering bersedekah saja gitu teman-teman, karena untuk sedekah itu bukan dilihat karena berapa nominal uang kita gitu teman-teman ya. Untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain itu banyak sekali teman-teman ya. Memberikan informasi yang baik dan benar juga terhadap orang lain itu termasuk kebaikan kalian gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang nanya alamatnya di mana, berikan alamat yang jelas, karena rata-rata untuk bertanya alamat itu sulit ya. Kadang orang yang menjelaskannya juga ogah gitu teman-teman ya. Itu kemudian memberikan edukasi terhadap orang lain semampunya teman-teman ya. Itu bisa melahirkan rasa bahagia dari kita. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya selalu menghadapi, mendengar, merasakan, kemudian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan yang kebahagiaan teman-teman ya. Karena ketika kita menghadapi hal seperti itu ada rasa bahagia tersendiri gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang itu lagi musim hujan, ini pagi hari udah gerimis lagi ini teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya nggak share video karena memang hujan ya, dari pagi itu hujan terus gitu teman-teman. Dan sekarang juga ini saya share videonya itu pagi-pagi biar nanti siang nggak hujan gitu. Tujuannya ke sana. Sekarang itu udah hujan lagi nih teman-teman ya, pagi-pagi udah hujan. Nah itu teman-teman, tetapi itu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Jadi ketika hujan itu ada nilai kebaikannya juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja video
videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.